Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Yang terhormat, Bapak Asep Suryana selaku dosen pengampu mata kuliah nalar kritis dan retorika, serta teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta jiwa yang berbahagia. Perkenalkan, saya Divya Ayu Prihatina dan rekan saya Istiqomah. Izinkan kami untuk menyampaikan argumen pidato mengenai pemindahan ibu kota negara bukanlah solusi yang tepat, terlebih di tengah keterpurukan ekonomi nasional seperti sekarang ini. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 mengumumkan pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai langkah awal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah melakukan sejumlah kajian terkait tahapan pemindahan IKN. Bappenas mempertimbangkan sejumlah faktor antara lain dampak ekonomi, kesiapan wilayah, dan kemungkinan pengembangan kawasan industri. Pemerintah mengemukakan alasan utama dari pemindahan IKN keluar Pulau Jawa adalah pemerataan ekonomi. Aktivitas pemerintahan dan bisnis yang berpusat di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta, telah menghambat pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di daerah secara agregat. Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menambahkan bahwa kesenjangan daerah secara agregat telah menghambat angka pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan rencana pemindahan IKN, pemerintah berharap dapat mengakselerasi pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Akan tetapi, teman-teman, di sisi lain, ada beberapa risiko dari pemerintahan IKN keluar Pulau Jawa. Risiko terutama terkait dengan kesiapan daerah tujuan dalam aspek infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dari aspek pembiayaan, walaupun pemerintah sudah menyatakan hanya 19,2% dari total kebutuhan anggaran sebesar 446 triliun ditanggung oleh APBN, namun terdapat risiko penambahan beban anggaran negara apabila terjadi kegagalan pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta. Oleh karena itu, kami mengklaim bahwa pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur adalah bukan solusi yang tepat. Mengapa demikian kami dapat katakan? Di sini kami melihat bahwa pemindahan ibu kota ini tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ekonomi terjadi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota juga berisiko terjadinya inflasi, serta anggaran IKN yang mencekik ekonomi nasional, menambah keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Dilansir dari CNN Indonesia, ekonom mengklaim pemindahan ibu kota tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Rizal Taufikur Rahman mengatakan, hal tersebut tercermin dari berbagai indikator pertumbuhan ekonomi, meliputi konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah serta ekspor dan impor. Pemindahan ibu kota hanya berdampak positif pada pertumbuhan PDB tingkat regional di Pulau Kalimantan. Hasil analisa Indef memaparkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini tidak memberikan dampak sama sekali kepada pertumbuhan ekonomi nasional atau 0,0%. Rencana ini hanya menyumbang pertumbuhan ekonomi kepada Kalimantan Timur sebesar 0,24%. Kalimantan Selatan dan Papua Barat masing-masing 0,01%. Sisa provinsi lainnya tercatat berdampak negatif. Terkait konsumsi rumah tangga, teman-teman. Hasil analisa Indef memaparkan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menyumbang penurunan konsumsi rumah tangga nasional sebesar 0,04%. Rencana ini hanya mampu mengerek konsumsi rumah tangga Kalimantan Tengah sebesar 0,24%. Nah, jika dari indikator investasi, teman-teman, bagaimana? Analisa Indef memaparkan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak memberikan dampak sama sekali kepada pertumbuhan investasi nasional. Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur hanya berdampak positif kepada kenaikan investasi di Kalimantan Timur sebesar
0,20% dan Kalimantan Utara 0,02%. Soal belanja pemerintah. Indikator ini terdampak lebih baik dibandingkan indikator sebelumnya, lantaran anggaran pemindahan ibu kota menyedot dana sebesar 323 triliun hingga 466 triliun. Indef mencatat pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan menyumbang belanja pemerintahan nasional sebesar 0,34%. Upaya pemindahan ibu kota juga berkontribusi pada kenaikan belanja pemerintah Kalimantan Timur sebesar 16,12%. Terkait ekspor dan impor bagaimana? Ternyata rencana pemindahan ibu kota juga terdampak signifikan terhadap kinerja ekspor dan impor. Hasil analisa Indef juga menyebutkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, ekspor nasional akan tertekan sebesar 0,01%. Pemindahan ibu kota juga berpotensi mengurangi ekspor dari Kalimantan Timur sebesar 0,13%, Kalimantan Barat 0,01%, Kalimantan Tengah 0,01%, dan Kalimantan Utara 0,02%. Di sisi lain, teman-teman, kinerja impor di Kalimantan Timur justru berpotensi naik 0,22%. Dan Kalimantan Utara sebesar 0,02%. Hanya saja, impor secara nasional diprediksi menyusut 0,01%. Pasalnya, hampir semua provinsi terdampak negatif di kisaran 0,01 hingga 0,05%. Oleh sebab itu, Indef menilai sebaiknya pemerintah meninjau ulang rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Teman-teman yang berbahagia, rencana pemindahan ibu kota baru juga berdampak pada ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa yang terjadi pada banyak aspek. Dari aspek ekonomi, menurut Bappenas, sebesar 58,9% kontribusi pendapatan domestik regional bruto atau PDRB nasional disumbang oleh Pulau Jawa. Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyumbang sebesar 20,85%. Ironisnya, wilayah lain ini hanya mampu berkontribusi kurang dari separuh kontribusi PDRB di Pulau Jawa. Kontribusi ini juga berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi, di mana Pulau Jawa mencatat angka 5,61% pada tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan mayoritas wilayah lain di Indonesia. Besarnya PDRB di Pulau Jawa ini tidak terlepas dari keberadaan industri dan bisnis yang sudah lama terbangun. Menurut Badan Pusat Statistik pada triwulan 1 2019, secara nasional, Pulau Jawa menyumbang PDRB sebesar 59,03%. Khusus untuk DKI Jakarta, pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, mass rapid transit, dan light rapid transit berperan besar dalam mendorong laju pertumbuhan PDRB. Teman-teman, keberadaan industri dan infrastruktur tersebut akan membawa dampak langsung terhadap percepatan peningkatan pendapatan masyarakat. Konsep pertumbuhan menekankan bahwa pusat perekonomian tidak akan muncul secara alami. Pusat pertumbuhan ekonomi baru maksudnya tidak akan muncul tanpa dorongan inovasi dan teknologi oleh perusahaan atau industri yang beraglomerasi di suatu wilayah. Teman-teman sekalian, pemindahan ibu kota negara juga berisiko memicu terjadinya inflasi, di mana suatu barang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dalam waktu singkat. Pemindahan ibu kota berdampak pada kenaikan harga barang di Kalimantan Timur lebih besar 0,08% atau lebih besar ketimbang dampak dari inflasi secara nasional yang hanya sebesar 0,01%. Hal ini dikarenakan terjadinya perpindahan penduduk yang tidak disertai dengan penambahan produksi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari studi Institute for Development of Economics and Finance, pemindahan ibu kota justru menekan produksi sektor industri yang berbasis sumber daya alam, seperti pertanian, perhutanan, dan juga perikanan.
Diperkirakan produksi padi dan beras berpotensi mengalami penurunan sebesar 0,0%, sehingga menyebabkan kenaikan harga sebesar 0,02%. Produksi daging juga turun 0,1% dengan harga naik 0,04%. Produksi gula menurun 0,01%, sementara harganya naik sebesar 0,0%. Tidak hanya itu, industri tekstil juga mengalami penurunan produksi sebesar 0,15%, sementara harganya melonjak naik sebesar 0,05%, dan yang lain sebagainya. Faktor penyebab menurun angka produksi ialah dikarenakan belum tersedianya infrastruktur yang mendukung industrialisasi atas barang-barang perdagangan di Kalimantan Timur. Artinya, jika hal tersebut terus terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka akan semakin rentan terjadinya inflasi. Selain dalam hal barang-barang kebutuhan dasar masyarakat, pemindahan ibu kota juga akan berdampak pada kenaikan harga lahan. Ikatan Pengusaha Real Estate Indonesia telah memperkirakan kenaikan inflasi akan lebih besar daripada perhitungan Bappenas. Real Estate Indonesia memperkirakan kontribusi inflasi berasal dari kenaikan harga lahan apabila terdapat luasan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Nah, keberadaan para spekulan ini dapat memperbesar kemungkinan akan meningkatnya harga lahan secara tidak terkendali. Ketika pemerintah sudah menggalakkan perpindahan penduduk, maka kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Bukan hanya lahan untuk sektor-sektor esensial, melainkan lahan untuk tempat tinggal para pendatang. Hal ini tentunya akan sangat rentan terjadinya permainan harga lahan, mengingat kebutuhan yang meningkat tajam, maka dalam hal ini, inflasi pun akan meningkat. Teman-teman sekalian, anggaran ibu kota negara juga mencekik ekonomi nasional di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Pembiayaan keperluan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bappenas telah memperhitungkan bahwa ada 2 skenario kebutuhan total pembiayaan berdasarkan desain dari ibu kota negara, yaitu yang pertama sebesar 466.000 triliun dan 323 triliun. Skenario kebutuhan pembiayaan sangat bergantung kepada fungsi pemerintahan dan jumlah aparatur sipil negara yang akan dipindahkan. Kebutuhan pembiayaan meliputi pembangunan fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan juga pengadaan lahan. Pemerintah telah berencana menggunakan sebagian dari alokasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga berasal dari APBN untuk pembangunan proyek IKN. Namun hal tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, karena dikhawatirkan akan meningkatkan utang pemerintah nantinya. Anggaran proyek IKN masuk ke program pemulihan ekonomi sangatlah tidak relevan, mengingat bantuan sosial untuk masyarakat saja masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Terlebih lagi di masa pandemi seperti saat ini, yang sudah berjalan kurang lebih dari 2 tahun lamanya. Masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian mereka di saat pandemi yang tidak sedikit mengalami penurunan diakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja, pembatasan kegiatan, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pelaku usaha UMKM. Hanya sebagian kecil dari 64 juta unit yang mendapatkan bantuan dari pemerintah selama pandemi. Maka dari itu, jika anggaran program pemulihan ekonomi nasional dialokasikan ke pembangunan IKN, maka sudah jelas akan berdampak negatif kepada pemulihan ekonomi. Jika tujuan pemerintah membangun ibu kota negara baru hanya untuk menyerap tenaga kerja, lebih baik tidak dilakukan sekarang. Tapi berikanlah insentif kepada usaha-usaha UMKM secara masif, karena 97% serapan tenaga kerja nasional ada pada UMKM. Nah, statement ini pun diperkuat oleh Rizal Taufikur Rahman, seorang ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, yang menyatakan bahwa pemindahan ibu kota saat ini tidak memberikan dampak dalam perbaikan pertumbuhan ekonomi, sehingga saat ini bukan prioritas untuk pembangunan ekonomi. Pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur perlu dipertimbangkan kembali dengan didasarkan pada tingkat kegentingannya.
Apakah tidak ada yang lebih genting selain dengan memindahkan ibu kota negara di tengah keterpurukan ekonomi seperti saat ini? Apakah semua ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas atau hanya untuk kepentingan oligarki saja? Mari kita kembalikan kepada pemerintah untuk akhirnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melangkah ke jenjang yang berikutnya. Sekian pidato yang disampaikan oleh kami mengenai pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebagai solusi yang belum tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.